Shalom, kita bertemu dalam Victorious Devotion hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan adalah makanan yang penting buat kerohanian kita, buat iman kita ya, supaya kita tetap kuat, kokoh di dalam Tuhan. Dan sebelumnya saya ajak kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu hari ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang tidak ada habisnya yang Kau berikan buat kami. Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Pada Engkau berbicara kepada setiap kami akan mendengarkannya dan kami akan lakukan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi dan layakkan hamba-Mu dan urapi kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan hari ini dari kitab Roma pasalnya yang kelima ayat 3 dan 4. Roma pasalnya yang kelima ayat 3 dan 4. Oh ya, judul renungan firman Tuhan kita untuk hari ini adalah buah dari penderitaan. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, siapa yang mau menderita? Kalau saya ditanya, maukah Bapak menderita? Saya nggak akan mau saudara menderita. Setiap kita pasti mau hidup itu tanpa penderitaan, hidup itu mulus begitu ya. Hidup itu nggak ada tantangan. Tapi kita juga harus sadari bahwa dalam hidup ini harus ada keseimbangan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Karena penderitaan itu ada tujuan, penderitaan itu ada maksudnya buat setiap kita. Makanya judul renungan kita pada hari ini adalah buah penderitaan. Artinya bahwa penderitaan yang kita alami itu akan menghasilkan buah. Bukankah bulan ini kita terus diingatkan bahwa kita harus menghasilkan buah yang banyak, buah yang lebat dan berdampak kekal. Ya, jadi penderitaan itu akan menghasilkan buah. Penderitaan di dalam Kristus tentunya ya. Saya ingat judul sinetron tahun 90-an yang seumuran saya pasti mungkin ingat sinetron ini, judulnya Sengsara Membawa Nikmat. Artinya bahwa ada memang kehidupan ini ya harus melewati kesukaran, penderitaan, tantangan, tapi ujungnya nanti adalah kenikmatan, ujungnya nanti adalah sesuatu yang indah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Nah, penderitaan dalam Kristus dan karena Kristus itu menghasilkan buah yang berharga. Kita ingat ayat firman Tuhan yang berkata bahwa kalau kita mau ikut Yesus, kita harus mau sangkal diri dan pikul salib. Itu penderitaan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sangkal diri dan pikul salib itu bukan sesuatu yang mudah, itu penderitaan. Kalau kita sungguh-sungguh mau jalani itu, mau tunduk pada apa yang menjadi ketetapan Tuhan, wah kita pasti akan diperhadapkan dengan penderitaan. Tapi itu penderitaan di dalam Kristus, bukan penderitaan karena perbuatan kita ya. Kalau penderitaan karena kesalahan kita, penderitaan karena perbuatan kita, ya itu memang sesuatu yang boleh dibilang membuat kita akan betul-betul tertekan. Tapi kalau kita sadar betul bahwa penderitaan yang kita alami karena Kristus dan di dalam Kristus, kita akan merespon itu dengan berbeda. Bahkan mungkin kita bisa bersuka cita dalam penderitaan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa penderitaan ini karena penderitaan sebagai konsekuensi untuk mengikut Tuhan atau menjadi murid Kristus ya. Nah, penderitaan itu identik juga dengan salib ya. Nah, salib ini menumbuhkan buah yang tidak dapat dihasilkan oleh kenyamanan. Tadi kan saya bilang pikul salib. Nah, kalau kita hidup nyaman-nyaman saja, tidak ada
tantangan, tidak ada masalah, tidak ada hambatan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya hasilnya juga tidak akan sama dengan kalau kita benar-benar menderita karena Kristus ya. Lihat di belahan dunia sana ya, hari-hari ini saya mendengar berita tentang bagaimana orang-orang Kristen di Nigeria mengalami ya masa-masa sulit karena mereka banyak yang harus terbunuh begitu ya. Ini di Nigeria. Awal-awalnya saya nggak yakin, saya nggak percaya. Tapi saya begitu baca berbagai sumber, mendengar berbagai sumber, dan ternyata memang sudah ribuan korban ya. Saya tidak tahu persis berapa jumlahnya. Ribuan orang Kristen yang menjadi korban kekerasan dan pembunuhan di Nigeria karena iman mereka kepada Kristus. Ini sesuatu yang secara manusia kalau dengar ini, apalagi itu adalah saudara seiman kita, saya benar-benar sedih, prihatin begitu ya. Tapi saudara dikasih Tuhan, ini sebuah realita yang terjadi sampai seperti itu dialami oleh orang percaya. Dan kalau itu terjadi kepada kita, saya nggak tahu apakah kita memang siap atau tidak. Tapi sekali lagi ya, penderitaan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Nigeria atau mungkin para misionaris, orang-orang percaya di mana-mana yang karena mereka mempertahankan iman mereka kepada Kristus belum seberapa dengan apa yang kita alami. Kita kan masih banyak bergumul dengan persoalan-persoalan pribadi, masih banyak bergumul dengan berkaitan dengan usaha pekerjaan kita, berkaitan dengan kehidupan kita pribadi begitu ya. Ya, kita belum sampai pada titik di mana kita menderita karena iman kita kepada Kristus. Tapi kalau itu terjadi, saudara kasih Tuhan, jangan pernah merasa bahwa Tuhan gak peduli. Kalau itu terjadi, itu pasti akan menghasilkan buah. Dan buahnya itu kelihatan dari hidup kita. Makanya saudara dikasih Tuhan, Paulus betul-betul melihat penderitaan sebagai proses untuk menghasilkan buah dari hidup kita. Orang percaya, yaitu buahnya apa? Ya, kehidupan kekal bersama Kristus. Artinya bahwa kita punya pengharapan di dalam Yesus. Dan sudah pasti kalau kita diperhadapkan dengan penderitaan, seperti ayat firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Roma 5 ayat 3 dan 4, situ jelas dikatakan bahwa karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, begitu ya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Jadi kalau kita menderita sengsara akan menimbulkan ketekunan yang seperti apa ya? Ketekunan di dalam Kristus. Karena kita tahu bahwa ini Tuhan izinkan terjadi. Bahkan ini bisa jadi ujian iman untuk memurnikan iman kita supaya lebih sungguh-sungguh lagi, lebih serius lagi ikut Tuhan, lebih bergantung dan hidup mengandalkan Tuhan. Kalau itu yang terjadi, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita terus kuat, tahan, sadar bahwa ini harus kita pikul, memang akan menimbulkan yang namanya ketekunan. Di sini dikatakan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bukankah pengharapan kita ada di dalam Kristus? Hidup di dunia ini sementara, bahkan penderitaan pun itu sementara. Penderitaan itu pun ada batasnya, ada akhirnya. Ya, kita tidak akan selamanya menderita, karena selama memang hidup di dunia ini kita mungkin menderita, tapi nanti ketika kita mati dan berjumpa dengan Tuhan dan Juru Selamat kita, ya tidak akan ada lagi penderitaan yang kita alami. Bahkan Rasul Paulus bilang, penderitaan yang sekarang ini tidak sebanding dengan nanti apa yang akan kita terima, kemuliaan yang nanti akan kita terima ketika nanti kita akan masuk dalam kehidupan kekal di surga sana, ya. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, penderitaan-penderitaan yang kita alami ini, percayalah akan ada buahnya yang kita akan hasilkan. Dan yang pasti buahnya itu adalah ketekunan, tahan uji, karakter Kristus. Itu akan muncul dari dalam diri kita, dan yang paling menggembirakan adalah
kehidupan kekal bersama dengan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu, biarlah setiap kita mau menyadari bahwa penderitaan itu sementara dan akan menghasilkan buah yang kekal dari kehidupan kita orang percaya. Demikian Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan untuk renungan kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kami diingatkan bahwa ada buah dari penderitaan yang kami alami di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang terus memampukan kami untuk kami tetap setia mengiring Engkau, percaya kepadamu di tengah-tengah dunia ini, meskipun kami harus diperhadapkan dengan berbagai macam penderitaan. Tapi kami percaya bahwa penderitaan itu hanya sementara. Terima kasih, Kau berkati setiap jemaat-Mu yang mengikuti Victorious Devotion hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.